Ada? Loh, masa enggak ada sih? Apa yang mengakibatkan sukacita utama di dalam hidup seseorang? Karena itu dong. Karena Tuhan Yesus ada di sini. Tapi dia tidak diam-diam. Dia yang sudah berjanji, aku beserta dengan engkau sampai kepada akhir kesudahan zaman. Oke. Jadi kalau kita ingat itu, tidak ragu kita melangkah besok. Ya, itoku, Nyonya Sinambela, Buru Hombing, Neminar, tidak ragu melangkah itu. Sakit-sakit pun kita, sudah tua kita tahu bahwa kita ini sudah milik Tuhan. Itu harus jelas. Harus jelas. Itu yang akan kita dengarkan dari firman Tuhan pada saat ini. Oke, mari kita membuka dari Matius bab 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 25. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan baca semuanya. Ibu-ibu silahkan mengikuti dengan cermat ya pembacaan ini. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tidak dikatakan wanita yang bijaksana dan wanita yang bodoh. Mengapa gadis yang dipakai? Wanita itu pokoknya perempuan, anak-anak pun wanita kan? Yang baru lahir kalau perempuan wanita. Tapi gadis yang siap untuk menikah. Jadi para pengantin-pengantin siap menjadi pengantin ini. Gadis-gadis. Oke. Supaya kita tahu apa maksud Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga. Seumpama 10 gadis. Nah ini dia. Gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dari soal pernikahan ini. 5 diantaranya bodoh. Dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, karena juga dia tidak mengatakan tanggal berapa, jam berapa dia akan datang. Ya, tidak dikatakan mempelai itu demikian. Lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun. Semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, yang bodoh itu pergi juga ya mau membeli minyak. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Tidak ada yang lain yang boleh masuk lagi. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata
kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi ini kesimpulan yang dikatakan Yesus. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya dia datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya menurut kalender gereja kita masuk kepada Minggu Advent. Kita masuk kepada Minggu Advent yang kedua sekarang. Awal dari Minggu Advent yang kedua. Advent ya berasal dari bahasa Yunani Adventus. Itu artinya hari persiapan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Hari persiapan. Jadi bukan hanya sekedar hari persiapan. Persiapan untuk apa? Bukan untuk pesta Natal. Hari persiapan untuk menyongsong. Ya. Menyongsong hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, hari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali tentu kita semua sudah tahu. Itu pada hari Natal. Kita hanya memperingati itu. Memperingati. Tapi sebenarnya hati dan pikiran kita serta persiapan kita harus lebih banyak kepada rencana kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kedua kali. Karena itu yang menentukan. Itu yang paling menentukan bagi kita, apakah kita akan bersama dengan dia atau tidak bersama dengan dia. Ya. Dengan kata lain, bahwa kita sedang menyongsong zaman akhir. Zaman akhir itu zaman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu adalah merupakan fakta sejarah. Dia jelas lahir di Bethlehem. Dia jelas lahir di kandang domba. Ya. Dia jelas lahir kemudian dikunjungi oleh orang Majus yang datang dari timur. Yang dituntun oleh bintang karena mereka adalah ahli-ahli bintang. Dituntun oleh bintang itu mereka, dan mereka sedemikian rupa mengetahui bahwa ada raja yang lahir, ya. Lalu mereka meninggalkan kampung halaman mereka, kedudukan mereka untuk bertemu dengan raja itu. Karena begitu penting bertemu dengan raja itu. Ya, jadi itu fakta sejarah. Dan itu pada pemerintahan Romawi. Pemerintahan Quirinius di tanah Syria pada waktu itu. Ya, gubernur Romawi yang memerintah di tanah Syria. Ya, jadi sudah dinubuatkan oleh malaikat kepada Yusuf tentang kedatangan, tentang kelahiran anak itu. Waktu Yusuf menyadari bahwa Maria mengandung padahal mereka masih bertunangan, dia dengan diam-diam mau memisahkan. Karena dia tidak mau namanya tercemar, menikah dia dengan seorang wanita yang sudah hamil. Karena Yusuf itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi kemudian malaikat itu menyadari Tuhan menyadari pikiran dan isi hati dari Yusuf. Lalu Tuhan menyuruh malaikat pergi kepada dia mengatakan, jangan engkau takut mengambil Maria itu menjadi istrimu. Karena yang akan dilahirkan ialah anak Allah. Berikan namanya Yesus Kristus.
Ya. Dan waktu Kaisar Quirinius, Kaisar Roma, mengumumkan bahwa semua orang yang di daerah kedudukannya, berada di daerah kedudukannya, yang menjadi warga kerajaan yang dipimpinnya harus mencacahkan diri. Ya, harus mengikuti bukan pemilu, sensus, ya kan, sensus, supaya tahu berapa jumlah penduduk kerajaan Romawi pada waktu itu. Jadi semua orang harus pergi ke kampung halamannya. Jadi sebagaimana dinubuatkan oleh Yesaya yang mengatakan, hai Bethlehem Efrata, yaitu 700 tahun sebelum Kristus lahir. Engkau terlalu kecil untuk diperhitungkan dalam kerajaan Yehuda, tapi daripadamu akan lahir juru selamat itu. Dan juru selamat itu harus dari keturunan Daud. Harus keturunan Daud dari marga Juda. Jadi semua orang harus mengerti masuk marga apa dia. Sama seperti orang Batak itu. Harus tahu dia marga Tobing. Marga Tobing apa harus tahu dia. Ya. Harus tahu. Kalau tidak dia bisa salah duduk nanti di tempat duduknya kalau ada pesta. Ya seperti saya Tobing Jaya dari Opomogot. Harus tahu saya di mana tempat duduk saya. Kalau ada pesta nanti jadi saya menyerobot hak orang lain, tempat duduk orang lain. Jadi Yusuf membawa Maria karena mereka adalah keturunan Daud, lahir dari kota Bethlehem, dan Daud itu lahir di Bethlehem. Jadi mereka harus lahir ke sana. Itu fakta sejarah, tidak boleh dipungkiri itu. Jadi kalau ada orang lain mengatakan samanya Yesus Kristus itu dengan Isa Al-Masih, bagaimana itu? Isa Al-Masih itu tidak fakta sejarah. Isa Al-Masih itu lahir di pohon kurma. Ya. Dan tidak ada fakta sejarah menyatakan hal itu. Jadi bukan hanya konsep teologis yang penting kita perhatikan, tetapi semua yang dikatakan firman Tuhan itu adalah berdasarkan fakta sejarah. Bukan hanya sejarah Israel yang perlu kita pelajari, sejarah Romawi pun kalau kita pelajari di sana ditunjukkan bahwa akan ada lahir seorang raja. Nah, kenaikannya pun ke sorga adalah merupakan fakta sejarah dari Bukit Zaitun. Tempatnya dikatakan dari mana Yesus itu naik ke sorga. Waktu murid-murid itu yang 500 itu ternganga melihat ke sorga Yesus naik. Lalu Tuhan menyuruh malaikatnya 2 mengatakan kepada mereka, hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu termangu-mangu melihat dia yang naik ke sorga itu? Sebagaimana kamu lihat dia naik ke sorga, begitu juga dia akan datang untuk kedua kalinya. Jadi katakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya yang kita tunggu-tunggu sekarang adalah merupakan fakta sejarah. Bukan hanya konsep agama itu. Dari fakta sejarah. Dari mana dia naik, di sana dia akan turun. Dari kalau dia naik dari Bukit Zaitun ke sorga, dia akan turun menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun untuk yang kedua kalinya. Dan itu yang kita nanti-nantikan dalam minggu-minggu Advent ini. Ya, kalau ada 4 minggu Advent, itu menurut kalender gereja. Tapi kita orang percaya adalah orang-orang yang mempunyai hari-hari Advent sepanjang hidup kita. Ya, sepanjang hidup kita. Bisa saja kita tidak ada lagi. Tidak ada lagi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya bersama-sama kita nanti diangkat, ya kan? Tapi ada hari-hari Advent bagi kita di mana kita secara pribadi Yesus memanggil kita. Siap enggak? Kalau tidak sampai tahun 2024 kita sudah dipanggil oleh Tuhan, siap enggak? Siap? Jangan lagi Tuhan, jangan dulu, begitu. Itu menggambarkan engkau perempuan yang, gadis yang bodoh. Waktu pesawat kami ke Jepang itu diumumkan, ya,
bahwa kita harus kembali ke Kuala Lumpur oleh karena mesin pesawat ini satu rusak. Sudah 1 jam kami terbang. Sudah di atas Laut Cina Selatan kami. Harus kembali. Loh. Tetapi yang ada di dalam hati saya katakan, Tuhan, inikah saatnya aku akan bertemu dengan Engkau? Terima kasih Tuhan. Ya. Jadi kalau masih lebih besar sukacita kita dengan hari esok yang akan diberikan Tuhan kepada kita dari hari esok di mana Tuhan datang mengambil kita, ada sesuatu yang salah dalam iman kita. Sebagai mempelai perempuan, kalau saya pergi keluar sebagai seorang suami, sampai ke rumah saya lihat anak-anak saya. Tapi yang pertama saya tanya, mana mami? Pasangan saya yang pertama saya tanya. Bukan hasil adanya pasangan itu. Mengerti maksud saya? Jadi kalau laki-laki mempelai laki-laki itu adalah Tuhan Yesus dan kita mempelai perempuan. Masakan lebih senang kita melihat hasil-hasilnya ini. Rumahku ini masih begini lagi, ini masih begini lagi. Bukan bertemu dengan dia yang lebih utama menyukakan hati kita. Ada yang salah dalam diri kita. Dan kita tidak mau seperti perempuan yang bodoh yang di sini. Itu yang mau kita pelajari. Dan itu sebabnya ibu-ibu, Tuhan memberikan kepada kita konsep iman yang berdasarkan fakta sejarah bahwa benar-benar Tuhan bertindak di dalam sejarah manusia supaya jangan ada yang menyangkal itu. Sejarah membuktikan bahwa benar itu terjadi. Kalau benar itu terjadi, kedatangannya kedua kalinya juga akan benar-benar terjadi. Ya. Dan itu sebabnya bab 24 dan bab 25 ini dua-dua berbicara tentang rencana kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu. Ya, bab 24 itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai tanda-tanda yang akan mendahului kedatangan Tuhan Yesus itu. Ya, mulai daripada bab 24 itu makanya dikatakan khotbah tentang akhir zaman. Dan ini tidak disampaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Ini kepada semua orang Yahudi bukan, atau orang Israel. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikut dia. Itu sebabnya Yesus menggolongkan mereka yang mengikut dia itu. Ada gadis-gadis yang bodoh. Ada gadis-gadis yang bijaksana. Jadi itu berbicara dengan orang Kristen. Anggota gereja sudah mengatakan dirinya pengikut Yesus, tapi ada pengikut Yesus yang bodoh, ada pengikut Yesus yang bijaksana. Soalnya kita sekarang di mana? Anggota Maria, itu mau kita pelajari sekarang. Tuhan mengatakan bahwa akan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan peristiwa yang terakhir itu perang Armageddon. Perang Armageddon itu perang dunia ketiga. Di mana semua bangsa di dunia ini ada, kalau kita baca misalnya Yeremia bab 38 ya, dan Yesaya bab 40 di sana dibicarakan nama-nama pada nama dulu ya kan, bukan nama yang sekarang seperti Rusia, Tiongkok, Korea, tidak itu nama yang dikatakan, tapi nama-nama yang dulu dipakai. Tapi itu negara-negara yang sekarang yang akan memprakarsai bagaimana memusnahkan bangsa Israel. Jadi Israel adalah merupakan sumber utama yang akan dihancurkan oleh bangsa-bangsa, tidak akan ada di bumi ini lagi. Dan itu karya si iblis, supaya bangsa pilihan Tuhan itu tidak ada lagi. Ya, bangsa pilihan Tuhan itu tidak ada lagi. Tapi Tuhan sudah menubuatkan itu tidak akan terjadi. Pemusnahan itu tidak akan terjadi. Maka Tuhan mengatakan, dang nameret tukot harajaon sian si Juda. Jala panguhum siya kolak-kolang ni pakna. Paimaro si silo
menunggu Tuhan Yesus datang. Tongkat kerajaan tidak beranjak dari Juda, kerajaan Yehuda, kerajaan Daud, Israel. Apapun yang diperbuat bangsa-bangsa di dunia, itu tidak akan bisa dihancurkan. Tongkat kerajaan sampai kemudian Yesus datang kedua kalinya. Karena Israel menolak Tuhan Yesus sampai pada saat ini, maka Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain itu dengan alasan politik, ekonomi dan yang lain-lain itu, alasan sosial untuk menghancurkan Israel. Tapi tidak akan bisa. Karena Israel adalah kerajaan yang dibentuk oleh Tuhan, tapi diizinkan Tuhan mereka menderita. Itu bab 24 kita lihat nanti. Ya. Diizinkan Tuhan mereka menderita supaya mereka pada akhirnya merupakan bangsa yang terakhir. Karena tekanan yang datang kepada mereka, penderitaan yang datang kepada mereka, usaha menghancurkan mereka, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan mengatakan, hai Israel, ulat. Hai Israel, cacing. Memang kau ulat, memang kau cacing. Tidak ada kekuatanmu. Tapi aku, kata Tuhan, aku yang akan menjadi kekuatan bagimu. Tidak akan ada yang akan menghancurkan engkau. Dan Israel kemudian menerima Kristus sebagai bangsa yang terakhir. Bangsa yang terakhir. Dan Tuhan kemudian datang untuk yang kedua kalinya. Apa yang terjadi? Dia menghentikan perang Armageddon itu. Tidak mengizinkan itu terlalu lama, 7 tahun dikatakan dalam firman Tuhan. Dan dia datang dan mendirikan kerajaan Daud di bumi ini. Sementara alam semesta akan ditukar untuk alam semesta yang baru. Tapi kerajaan 1000 tahun, di mana dalam kerajaan 1000 tahun itu dia akan membangkitkan orang yang percaya yang sudah lebih dulu mati. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah mati tapi di dalam Kristus, itu dibangkitkan. Itu kebangkitan yang pertama. Jadi kalau aku mati besok, Kristus belum datang kedua kalinya, aku juga akan dibangkitkan. Tetapi manusia yang percaya, yang hidup pada waktu itu, akan diubahkan Tuhan dengan sekejap mata. Memiliki tubuh yang baru. Karena tubuh jasmani kita ini tidak bisa mewarisi sorga karena ini sudah berdosa ini. 1 Korintus 15 ya, dibaca itu nanti. Dan yang sudah meninggal yang percaya, dibangkitkan dalam sekejap mata, memiliki tubuh yang baru. Jadi Tuhan datang, disongsong oleh malaikat-malaikat Tuhan, dan terjadilah pesta di udara. Dan kerajaan 1000 tahun di mana iblis diikat, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum perang Gog dan Magog akan terjadi yang hanya 3,5 tahun. Nah itu akan terjadi. Jadi tapi Tuhan tidak mengatakan tanggal sekian itu terjadi. Mengapa? Iblis ini kan sangat pintar mengajar manusia supaya licik. Kalau Tuhan masih datang 50 tahun yang akan datang, biarlah 49 aku main-mainlah, aku tahun ke-50 aja aku serius dengan Tuhan. Itu akan dikatakan oleh manusia. Tapi kita ingat bahwa Tuhan tidak mengatakan demikian. Hari dan waktunya tidak ada yang mengetahui, kata Tuhan. Hanya Bapa di sorga yang mengetahui. Tapi itu pasti akan terjadi. Menjadi masalah sekarang. Dalam masa penantian ini menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ibu-ibu. Kita, setiap orang harus mengetahui statusnya. Setiap orang Kristen harus mengetahui statusnya. Benarkah dia orang Kristen yang hidup tanpa iman? Belum dilahirkan baru menjadi anak Tuhan? Atau orang Kristen yang sudah dilahirkan baru menjadi anak Tuhan? Wanita yang bodoh itu ialah orang Kristen yang tanpa iman. Minyak itu ialah iman. Minyak yang disediakan. Jadi ada orang-orang Kristen yang hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus katanya, tapi tanpa iman, suka-sukanya hidup. Saya harap tidak ada di antara persekutuan Ibu Maria yang demikian. Tapi ada wanita gadis yang bijaksana,
yang sudah tahu statusnya, dia adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena iman kepada Tuhan Yesus, bukan karena perbuatannya. Jadi semua kita harus mengetahui status kita. Kalau status kita jelas sebagai anak Tuhan, kapanpun dia datang untuk mengambil kita tidak menjadi masalah bagi kita. Apakah dia datang hari ini menjemput saya atau dibiarkan saya hidup sampai kedatangan yang kedua kali nanti. Tidak masalah itu bagi saya waktunya. Pokoknya aku bersama dengan Tuhan. Aku ahli waris kerajaan sorga. Besok aku dipanggil atau lusa aku dipanggil atau 200 tahun yang akan datang saya dipanggil. Aku adalah anggota kerajaan sorga. Itu yang penting. Ya, karena kalau aku pun dipanggil besok, toh aku dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Untuk bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Dengan Musa dan yang lain-lain naik ke sorga. Dan kita tahu kan bahwa semua orang yang meninggal, belum ada yang di sorga sekarang loh. Tapi dijanjikan pasti di sorga. Yang sudah meninggal, hanya satu orang yang sudah naik ke sorga, itu Tuhan Yesus. Tahu di mana itu dituliskan? Yohanes 1. Coba dibaca Yohanes 1 ayat 13. Silakan. Sorry. Yohanes 3 ayat 13. Sorry, bukan Yohanes 1. Silakan, satu orang. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia, huruf besar Dia, Yesus, yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia Yesus. Kita ke sorga semua pasti, tetapi sekarang kalau dipanggil kita belum ke sorga kita ke Firdaus, ya, tempat kediaman orang percaya yang sudah meninggal, kumpul di sana. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, ini yang pertama dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Lalu kita yang orang yang masih hidup pada kedatangan yang kedua kali itu dirubah. Yang percaya. Ya, lalu Tuhan masih mengizinkan yang belum percaya masuk ke dalam perang Gog dan Magog. Di mana siksaan yang paling besar akan terjadi di sana karena iblis dilepaskan Tuhan untuk menyiksa semua manusia yang masih hidup pada waktu itu, untuk menseleksi mereka apakah mereka mau datang kepada Yesus atau tidak. Lalu kebangkitan yang kedua. Iya. Jadi pasti ke sorga, ya, tapi belum nanti dibangkitkan Tuhan Yesus. Jadi kita akan bangkit bersama-sama dengan mereka yang percaya yang sudah lebih dulu meninggal. Ya, jadi benar itu nyanyian kita itu. Sonang mamodong hona martuai namaradian sian ulaoni. Nah, di dalam kebaikan Tuhan disuruh kita beristirahat dari segala pekerjaan dan pergumulan yang kita miliki. Untuk beristirahat tidur. Tapi jangan tidur di kuburan sana. Yang dimaksud bukan. Di Firdaus bersama-sama dengan orang percaya. Sama seperti Lazarus yang di pangkuan Abraham itu. Amin. Ke sana kita? Iya. Jadi jangan, Tuhan jangan dulu. Seseorang matua do piau. Jangan gitu. Jadi Tuhan tahu hati kita.
Tuhan tahu hati kita. Dan segala tindakan Tuhan tidak pernah salah. Apakah Tuhan memanggil kita, belum ada satu orang pun di antara anak kita itu yang sudah menikah? Paling baik menurut Tuhan itu. Ya, yang tinggal itu rupanya anakmu rupanya itu. Anakmu itu, bukan anak Tuhan itu. Anak Tuhan dong. Jadi Tuhan lebih bertanggung jawab, bukan kita. Itu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau Tuhan memberikan anugerah anak-anak itu kepada kita, dia bertanggung jawab. Kalau yatim piatu itu tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tugas kita menjadikan mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus waktu kita masih hidup bersama-sama dengan mereka. Itu tugas kita. Memperkenalkan Kristus sampai mereka tahu apa status mereka. Aku anak Tuhan. Aku anak Allah, engkau anak Allah, kita semua anak Allah. Harus jelas itu. Coba kita bayangkan sekarang. Suamimu anak Tuhan. Sebelum pergi, sudah anak Tuhan. Anak-anakmu anak Tuhan. Jangan-jangan Tuhan memperpanjang umurmu supaya kau melakukan tugasmu menjadikan anak-anakmu itu yang dipercayakan Tuhan kepadamu supaya mereka menjadi anak Tuhan. Jangan ke neraka. Karena amanah Tuhan itu memberikan anak-anak itu kepada kita supaya kita bina mereka menjadi anak Tuhan. Jadi itu yang pertama, harus jelas status kita. Ya. Dan status kita itu adalah sebagai anak Tuhan yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ya. Lalu yang kedua, tugas kita ialah sebagai mempelai perempuan memperindah hidup kita. Coba ya, ibu-ibu yang sudah punya anak, anakku ini baru mengawinkan anak 9 bulan yang lalu. Ya 10 bulan ya sudah ya. 1 tahun sudah, ulang tahun 1 tahun. 1 tahun yang lalu. Berapa lama dia berada di salon itu? Pada hari H pernikahan itu. Sebelum calon mempelai laki-laki datang ke salon dulu kan? Di HP ini kebetulan kemarin saya lihat itu ada di Rias orang Makassar. Lain yang kemarinnya ditaruh, alisnya, pensilnya. Lain ke bawah alisnya ini. Ada yang putih. Lain ke hidungnya agak hitam-hitam di sini ditaruh. Lalu ditaruh yang putih di lalu digaris lagi matanya. Supaya cantik kan? Mempresentasikan, menghadirkan dirinya nomor 1 paling cantik di hadapan mempelai laki-laki kalau sudah datang nanti. Itu tugasnya. Jangan kecewa mempelai laki-laki itu mengatakan jelek kali istriku ini. Kok di sininya lebih merah daripada di sini. Ya kan? Membuat dirinya hadir paling cantik nomor 1 di hadapan calon suaminya. Ya, apa-apa yang kurang di dalam diri kita sebagai mempelai perempuan bagi Tuhan Yesus. Kita memang sudah punya minyak, yaitu iman. Beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi iman itu menolong kita memperbaiki diri kita. Ya, dalam Galatia 5:22 itu tentang buah roh itu. Apakah kita orang Kristen beriman kepada Tuhan, kebencian masih ada di sini. Sakit hati masih ada di sudut ini.
Ego masih ada di mana-mana. Apalagi yang kurang dari buah roh itu? Ada 9 seginya itu. Masih ada si cepat tersinggung? Masih ada. Naik tersinggung. Naik congkak. Naik tinggi hati. Naik pelit. Apa yang kurang? Memperindah diri kita sehingga Yesus melihat diri kita merupakan mempelai yang selalu menyala pelitanya karena ada minyak itu, iman itu selalu. Kalau ada orang yang main-main dengan dirinya, itu berarti dia tidak benar-benar cinta kepada Tuhan Yesus. Jadi ada baiknya kalau kita mau berdoa, jangan cepat-cepat kita ngomong kepada Tuhan. Renungkan dulu. Tuhan, kemarin ada sakit hatiku ya. Kepada siapa sakit hati kemarin? Kemarin Tuhan ada omongan saya yang nasalpu, ya, kasar kepada anakku, kepada edaku, dan yang lain-lain itu. Adakah pikiranku yang tetap tidak baik terhadap mertuaku Tuhan? Supaya kalau berdoa itu disampaikan kepada Tuhan, diselesaikan itu di hadapan Tuhan. Itu tugas kita yang kedua di dalam masa penantian ini. Tapi tugas yang kedua itu hanya akan bisa kita lakukan kalau jelas kita, status kita sebagai anak Tuhan, mempelai perempuan bagi Tuhan Yesus. Memperindah dirinya. Memperindah dirinya. Jadi kalau ibu-ibu sekarang pakaian merah dan hijau, cantik-cantik. Kalau untuk Tuhan Yesus silakanlah. Tuhan kasih uang kok sama kita. Kenapa kita tidak memperindah diri kita untuk Tuhan Yesus? Tapi jangan supaya aku paling hebat nanti di sana. Bukan itu. Tuhan, Engkau memberikan berkat kepada aku dan aku mau mengagungkan Tuhan lewat berkat-Mu itu. Aku mau membeli pakaian yang cantik. Kami mau merayakan Natal nanti Tuhan. Aku mau hadir di hadapan Raja segala raja, mempelai laki-laki untukku dengan cantik di hadapan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan itu. Justru yang salah kalau kita kurang memperdulikan diri kita. Jangan menjadi jorok-jorok. Iya. Tuhan menciptakan kita indah, segambar dengan Dia. Harus kita jaga keindahan itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan tugas kita. Melakukan tugas kita. Kalau kita perhatikan Matius 25 yang kita baca tadi, itu dilanjutkan dengan ayat 14 berikutnya itu mengenai talenta. Sampai dengan ayat 35 itu. Mengapa? Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka diberikan talenta. Supaya mereka memakai talenta itu membuktikan bahwa mereka adalah orang yang cinta Tuhan. Jadi setiap orang Kristen mempelai perempuan bagi Tuhan Yesus harus aktif bekerja untuk Tuhan. Supaya kita bisa aktif diberikan talenta kepada kita. Ada talenta memimpin kelompok. Ada talenta berkhotbah. Ada talenta menyanyi. Puji Tuhan tadi itu. Nyanyian yang di depan itu. Ya. Harusnya orang Kristen tidak usah malu-malu maju ke depan. Aku mau menyanyi lagu ini dulu kali ini. Kalau diberikan Tuhan karunia, memuji Tuhan menyanyi. Talenta mengajar.
Jadi sibuk di dalam pekerjaan kita. Ya, pekerjaan yang akan membenahi kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Itu sebabnya yang bekerja di kantor dengan baik. Yang bekerja di kantor pajak dengan baik. Sebagai anak Tuhan. Menata dunia ini supaya dunia ini merupakan tempat yang disenangi oleh orang dan orang jadi memuji Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang paling sibuk. Karena apa? Karena dia tidak tahu kapan Yesus datang kedua kalinya. Tapi dia rindu supaya kapan, jam berapa, menit keberapa Yesus datang, dia didapati setia melakukan pekerjaannya. Martin Luther mengatakan, aku tidak perlu memikirkan jam berapa, tanggal berapa Yesus datang. Tapi aku, kalau Yesus datang, didapati aku sedang melayani karena karunia bagi saya ialah untuk melayani firman Tuhan. Ya. Dari tahun 2024 pergumulan kita bagaimana mendewasakan anggota persekutuan Maria ini supaya lebih mantap di dalam kehidupan berimannya. Minyak itu dimanfaatkan. Kalau ada sumbu itu sudah terbakar dan apa namanya itu? Ya, ada kotoran pada ujung sumbu itu, dikikis itu supaya sumbu itu bisa menyala dengan terang. Banyak hal yang harus dikikis dari dalam kehidupan kita. Masuk ke dalam kelompok kecil. Belajar mendiskusikan firman Tuhan di sana. Tolong ibu-ibu yang diberikan karunia memimpin kelompok kecil, dimanfaatkan itu. Jangan bersalah kepada Tuhan Yesus. Jangan bersalah kepada Tuhan Yesus. Yang diberikan karunia berdoa bukan hanya pada jam 2 hari Senin. Itu salah satu cara mengajak teman-teman berdoa. Tapi di rumah harus setia berdoa. Orang Kristen adalah orang yang paling sibuk di dunia ini. Karena dia sedang menata dunia ini, bumi ini yang merupakan karya Tuhan. Yang penuh dengan ketidakbenaran, yang perlu harus dibenarkan. Yang dibenarkan itu barangkali dekat-dekat dengan kita, tetangga kita. Ada tetangga kami yang memiliki kepercayaan yang lain. Tapi sulit kali saya rasa bersosialisasi dengan dia. Kalau ditegur dia, Pak Nadi dari mana? Katanya. Ya kan? Karena saya sering membakar sampah yang dibuang ke seberang jalan itu supaya jangan banyak lalat. Dan jangan kotor, ada tikus-tikus datang ke situ. Jadi saya selalu bakar di situ. Dia ambil sampahnya, dicampakkan lagi, saya membakar, dicampakkan. Tolong Pak Tobinya, enggak ada begitu, dicampakkan aja begitu, pergi dia. Ya, padahal istrinya pernah asisten rumah tangga bagi kami. Lama. Istrinya sudah meninggal. Jadi banyak kali saya berdoa untuk dia. Hampir saban pagi saya berdoa untuk dia. Bagaimana caranya Tuhan untuk bisa menolong bersosialisasi dengan Bapak Sinadi ini. Selalu saya begitu. Tapi saya dengar kemarin dulu Bapak Sinadi sudah pergi ke Aceh katanya. Katanya sakit-sakitan dia, ada TBC-an atau mau meninggal barangkali dia. Karena dengan semua anaknya dia tidak cocok kecuali salah satu yang di Aceh, anak istrinya dari yang pertama. Karena berjauhan tidak pernah berkelahi. Tapi dengan anaknya perempuan, dengan helanya, dengan anak laki-laki, dengan parumainya. Lalu waktu saya dengar, aduh Tuhan. Belum sempat saya bicara kepada dia. Sudah pergi dia. Tapi saya teliti hati saya, sukacitakah saya pergi dia? Supaya jangan saya bergumul dengan dia. Karena sering kita begitu, kalau ada orang kita tidak sukai, sering kita mau jauh-jauh, tak usah aku bergumul dengan dia. Jangan begitu.
Siapa yang akan dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang seperti itu? Adakah orang yang ibu tidak senangi dari antara anggota keluarga? Pernah didoakan supaya ada kesempatan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Tidak usah dihosbahi dulu. Ai roh maho tu persekutuan eda. Asal begitu hatan dibatayu karena muruk-muruk karijum. Tidak usah begitu caranya. Tunjukkan dulu keindahan hidup anak Tuhan itu. Bahwa itu melebihi yang lain-lain sehingga waktu kita mau ngomong kepada dia, ai sabutullah eda nang muruk waktu ho alai alahu hilala. Marah lo itu lo menerohani Tuhan, maka saya tidak marah walaupun sebenarnya sakit hati kok saya dibuat eda. Alanya karena aku sudah mendengarkan firman Tuhan, jadi tanpa firman Tuhan eda nggak bisa kita. Oke, kalau apa samalah kita minggu depannya, gitu caranya. Ya, setia. Dan setia itu dikatakan di dalam Yesaya 40. Dikatakan kita seperti burung Raja Wali yang terbang dengan sayapnya. Tapi kalau ibu tahu, burung Raja Wali itu adalah burung yang paling bisa terbang jauh sekali. Tapi tidak begini-begini seperti elang. Elang kalau terbang kita lihat begini-gini kan. Jadi tidak bisa terbang jauh karena capek sayapnya itu begini-begini. Kalau burung Raja Wali tahu dia dari mana angin datang dan kemana angin itu pergi. Lalu dia di atas angin itu yang membawa dia pergi. Tanpa harus begini-begini. Angin itu ialah Roh Kudus. Jadi supaya jangan lelah kita bekerja bagi Tuhan dalam hidup ini, bekerja dengan pimpinan Roh Kudus. Dipimpin oleh Tuhan. Makanya Yesus mengatakan cukup 7 kali aku mengampuni orang. Enggak bisa 7 kali, 70 kali 7 kali. Tidak lelah. Tiada lelah. Ya kan? Lagu itu terus tahu. Puji Tuhan lah. Iya. Jadi jangan begini, ay madah. Ang kuidakon nga 5 hali saya huwajon tong sonon atau emang asabe gitu. Seperti burung Raja Wali. Ya, dan kita ingat bahwa kalau kita melakukan kesalahan terhadap seseorang, sebenarnya yang pertama kita melakukan kesalahan ialah kepada pemilik orang itu, pencipta orang itu, yaitu Tuhan Yesus. Bukan kepada orang itu. Orang itu adalah oknum yang kedua yang kita sakiti hatinya. Yang pertama ialah pencipta itu, pemilik itu. Itu sebabnya kita lebih dulu mohon ampun kepada Tuhan. Lebih dulu kepada si pencipta itu kita mohon ampun dari segala dosa kita itu. Baru kepada orang itu. Jadi salah kita kalau kita berpikir, sudah sakit hati kau. Gak pernah kita terpikir bahwa Tuhan pemiliknya itu sakit hati dengan perbuatan kita itu. Kalau itu adalah pikiran kita, terus dari kita mengatakan begini, aduh Tuhan, sudah salah saya Tuhan kepadamu. Dia adalah milikmu. Jadi di dalam pendidikan anak, counseling anak atau siapapun yang kita bimbing, kita counseling, kita harus perkenalkan cinta kasih Tuhan dan kita harus menyadari bahwa hanya karena cinta kasih Tuhan maka aku mau melakukan ini untukmu. Mempersiapkan diri menanti kedatangan Mesias itu, ya, pada hari Advent itu. Jadi
ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak usah kita pedulikan tentang kapan dia akan datang. Ada juga orang-orang yang mengatakan di sana ada Mesias, di sana ada Mesias, di sana Mesias. Yesus mengatakan jangan pergi ke sana. Hanya ada satu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu juru selamat, dan dia akan datang. Didahului oleh malaikat-malaikatnya dari langit dengan bunyi sangkakala dan membangkitkan orang-orang yang percaya lebih dulu. Karena banyak orang, karena penderitaan di dalam hidupnya, ya di sana enak kali, di sana ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Ya memang sampai sekarang pekerjaan Tuhan mujizat. Tetapi kita harus awas-awas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau kita diperingatkan oleh Tuhan sekarang dengan firman ini, sekarang bisa kita tanyakan diri kita, Tuhan, apakah aku gadis yang bodoh atau aku gadis yang bijaksana? Perbedaannya ialah memiliki iman kepada Tuhan Yesus atau hanya sekedar mengikut Yesus. Ya, nyanyian itu tidak hanya mengatakan mengikut Yesus, tapi aku tidak akan engkar terhadap dia. Kan itu nyanyian itu kan? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak engkar, ku tak engkar. Yang bodoh itu hanya ikut, tapi di dalam perilakunya selalu dia engkar kepada Tuhan. Tidak punya minyak, tidak punya iman. Iya. Terima kasih kepada Tuhan bahwa pada pertemuan kita yang terakhir ini, kita bisa merenungkan firman Tuhan itu. Supaya kalau kita pulang, biarlah itu juga menjadi perenungan seterusnya bagi kita. Tuhan, aku ingin supaya minyakku ini diisi semakin penuh, diisi semakin penuh, diisi semakin penuh. Firman Tuhan akan mengisi iman kita itu semakin penuh. Pelayanan kita, keterlibatan kita dalam pelayanan itu akan mengisi kita semakin penuh di dalam minyak kita. Dan keyakinan kita akan status kita bahwa aku anak Tuhan pasti ke sorga kalau Tuhan memanggil kapanpun, baik secara pribadi atau bersama-sama dengan yang lain. Aku anak Tuhan. Karena bisa saja ya kan, belum perang Armageddon, ya, tapi di Bakara, apa yang barusan terjadi di Bakara itu? Kok bisa? Kok bisa dari bukit itu sampai orang Bakara itu heran. Gak tahu mereka bahwa di bukit itu begitu banyak batu-batu. Kok bisa batu-batu yang begitu besar? Dihanyutkan. Rumah-rumah dan hotel pun pada rusak di sana. Saya ingat kami ke sana pergi. Kau ikutin ya? Ya. Dari Duluk Sanggul kami turun ke pinggir danau. Di sana ada restoran di mana sambil memancing bisa makan kita di sana di restoran itu. Pas di pinggir danau itu, di daerah Bakara. Jadi kami pergilah ke sana. Saya ingat itu, saya ingat. Lalu mau pulang, ini pancuran ini, si Lapian burunya si Singamangaraja sering mandi di sini. Saya ada hobi saya, bisa dikatakan jelek juga, bisa dikatakan baik juga. Maksud saya begini, hobi saya kemana saya pergi, saya ambil satu batu. Jadi rumah kami banyak batu. Ke Sidempuan saya pergi batu. Ke Hawaii saya pergi batu. Ke Filipina saya pergi batu. Batu aja. Jadi karena dibilang di sini tempat Singamangaraja batu. Saya ambil satu batu. Jadi saya lihat batu-batu itu di rumah. Segini aja besarnya batu itu.
Bukan maksud saya kalau ibu pergi nanti ke Australia bawa batu untuk Pak Tubing ya. Karena pernah begitu. Ya anggota persekutor kita tidak usah sebut namanya. Kami mau ke Yerusalem katanya. Bang, mau bawa apa saya sama abang? Saya bilang bawa batu aja lah. Hah? Batu? Pikirnya batu ini permata. Enggak, batu biasa. Kalau kau jalan di Yerusalem itu, kalau lihat ada pinggir jalan itu batu, ambil aja satu. Itu aja bawa sama saya. Lalu dia lupa rupanya, mau pulang di airport, dilihatnya di situ ada dipajang segini besar batu, Rock of Jerusalem, ditulis di situ, batu Jerusalem. Bang Victor minta batu, gak sempat, lalu dibelinya lah itu batu itu, dikasih sama saya, masih ada di rumah itu. Saya lihat batu-batu dibakar itu begitu besar-besar, sebesar apa. Padahal bukit itu tidak begitu tinggi, bukit itu bisa keluar batu demikian banyaknya. Bisa saja kita meninggal dengan cara begitu. Itu maksud saya. Tapi yang penting, now or tomorrow, or the day after tomorrow, we should be ready. Kita harus siap. Harus siap. Siap karena apa? Karena pelita itu ada minyaknya. Pelita itu ada minyaknya. Amin. Ada pelita, ada minyak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Engkau kasih minyak sama saya dan engkau juga kasih pelita sama saya. Pelita itu harus menyala. Tahun 2024 kita harus semakin hebat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Melebihi dari apa yang bisa disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau mengukirkan ke dalam hati setiap ibu ini. Baik yang mendengar dalam ibadah pagi hari ini dan baik yang mendengar dari rumah. Tuhan, supaya semua kami didapati Tuhan setia sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Pelita kami tetap menyala. Karena minyak itu yaitu iman kepada Yesus Kristus terus semakin dipenuhi di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan persekutuan Ibu Maria ini. Berkati setiap anggotanya yang hadir sekarang dan yang tidak hadir sekarang. Yang sudah lama tidak datang atau yang sekali-sekali datang atau yang rajin datang Tuhan. Kami rindu supaya tidak ada satu orang pun yang digolongkan kepada gadis yang bodoh. Tetapi menjadi gadis yang bijaksana karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengenal Engkau dan beriman kepadamu. Dalam namamu ya Tuhan Yesus. Amin.